Dan terjadi lagi orang kaya yang gak jadi dihukum mati. Bangsana sini yuk. Bulan Agustus, bulan yang banyak diskonan, e-commerce pada banyak bagi-bagi diskon. Ternyata peradilan juga bagi-bagi diskon, guys. Setelah kayaknya kabarnya nggak mencuat-cuat-cuat, Verdi Sambo kembali in GGL, ya. Sambo lagi. Dan kali ini apa ya? Kecewa, pasti kecewa. Sebagai yang ngikutin juga gitu ya. Walaupun nggak ngikutin banget kasusnya istilahnya. Cuman apakah ini ujungnya dari sebuah tragedi prahara Verdi Sambo yang sangat mencoreng institusi Polri katanya, membuat semua banyak nama besar terseret, dan yang tadinya masyarakat udah lumayan lega gitu, merasa kayak keadilan ditegakkan dengan Verdi Sambo dan tersangka lainnya, terutama Verdi Sambonya mendapatkan hukuman mati. Ternyata sekarang hukumannya jadi seumur hidup. Dan tidak menutup kemungkinan kalau melihat beberapa tahun ke depan nanti bakal ada rancangan undang-undang baru RKUHP yang terbaru. Sambo CS ini Ibu PC, putri Ibu PC, dari 20 tahun jadi 10 tahun diskonnya 50%. Wow. Kuat Ma'ruf didiskon juga dari berapa tuh? Dari 13 tahun. Oh, yang RR Ricky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun. Jadi kayak untuk jaksa dari pihak Brigadir J kayaknya ini udah habis gitu untuk mengajukan lagi. Tapi untuk Sambo CS masih bisa mengajukan keringanan. Jadi siapa tahu nanti kalau katanya kan 10 tahun nanti bakal ditinjau, kalau si pelaku ini berbuat baik nanti bakal ada keringanan lagi, perubahan hukum lagi. Siapa yang tahu? Hukum ini banyak berubah. Kayak harga dolar lah. Banyak perubahannya ya. Fluktuasi. Jadi ini juga agak menurunkan semangat pastinya ya buat anak-anak muda. Apalagi nanti ini bentar lagi 2024. Ini berarti kan nanti bakal sangat menentukan ya siapa yang jadi presiden dari 3 nama besar yang sudah digadang-gadang sampai hari ini dari berbagai lembaga survei, entah itu yang nomor 1, 2, atau 3 siapa yang nanti memimpin Indonesia di 2024. Ini juga bakal berperan andil bagaimana kelanjutan dari kasus Verdi Sambo ini sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin Verdi Sambo kayak nggak ada kasih-kasihannya sih ya. Kalau ngomongin Verdi Sambo ya tuh hukumannya udah layak gitu, kemarin dapat hukuman mati setelah apa yang dia lakukan, dia rencanakan, dan dia sebagai pimpinan. Tapi kan kemarin yang beberapa bulan ke-expose adalah anaknya, anak perempuannya yang jadi influencer, buka endorse, laki-lakinya yang masuk atau lulus dari SMA Taruna Nusantara gitu ya, ikutin karir bapaknya, berjenjang
polisi. Nah, apakah tapi dua anaknya ini juga layak mendapatkan hukuman dari perbuatan kedua orang tuanya? Kalau main layak nggak layak sih kayaknya harusnya nggak layak ya. Anaknya nggak salah apa-apa. Dan masih pas waktu itu mungkin masih di bawah umur juga. Cuman ini kan jadi penentu apa yang terjadi ke Verdi Sambo ini untuk kasus hukum lain-lainnya. Atau yang bahkan bakal menyeret institusi besar lainnya. Ini Verdi Sambo, institusi Polri, ini bawah nanti kalau institusi perpajakan, kementerian, pertanian. Yang jadi miris adalah ini Verdi Sambo bisa terus mengajukan banding ataupun keringanan. Misalnya kalau dibanding dengan beberapa tahun silam atau beberapa kasus yang nenek-nenek mencuri, toh Palu hukuman 5 tahun penjara, hanya mencuri coklat itu kebun 5 tahun penjara, toh gak ada banding, gak bisa banding, tidak ada keringanan, tidak ada asas keberpihakan, kasihan atau gimana. Tapi ini yang udah nyata, videonya sudah terbongkar, bukti-buktinya, masih ada kemungkinan bisa mengajukan banding untuk memberikan bukti yang belum tampil katanya di keringanan. Melihat kasus Verdi Sambo sih jadi kayak nonton film-film Hollywood ya, film-film Hollywood kriminal atau film-film Korea yang trailer kriminal gitu, bagaimana villainnya ini kalau dari sosok orang yang berkuasa bakal menggunakan berbagai macam cara supaya mendapatkan keringanan hukuman. Kemarin aja sempat yang ramai banget itu adalah kasus di Amerika, nggak salah, yang ada anak muda ganteng gitu, si muda kaya mengendarai mobil supercar terus nabrak orang ibu sama anaknya sampai meninggal dunia, dan dia menjalani persidangan dan kalau nggak salah hukuman 20 tahun atau 30 tahun penjara gitu. Dan ada aja yang bela gitu karena dia ganteng katanya gitu kan. Dan Verdi Sambo nih yang bingungnya kemarin ada yang bela tapi dengan dasar yang kayak buat konten, aduh ganteng nih Verdi Sambo. Maksudnya kalau ada pembelaan atau apa ya sampaikan dengan argumen kenapa dibelanya apa atas asas. Jadi gimana yang ngeliatnya? Gimana kalau menurut jenengan? Karena Verdi Sambo ini kan jadi contoh ya, polisi propam tuh propam polisinya polisi buat begitu ya. Kalau doakan yang terbaik, semoga nggak ada Sambo yang lain, atau kalau misalnya ada jabat publik, jabat negara ataupun petinggi lain yang kalau misalnya terlibat kasus kayak gini, dan hukumnya langsung cepet aja gitu. Mana nonton sidang Verdi Sambo itu kayak nonton sidang perceraiannya Johnny Depp sama Amber Heard gitu, kayak dibuat heboh gitu jadinya. Jadi masyarakat kayak nonton sinetron jadinya, dan berbelit-belit gitu, saling serang sana sini, nggak ada ujungnya. Jadi kalau ya kita masyarakat biasa paling
hanya berharap supaya hukum jangan tebang pilih ya. Jangan masyarakat yang sekarang kelas bawah terutama yang kena imbasnya terus, korban salah tangkep, dia niaya, kena tilang, tuh ya. Jangan, tuh ya. Hukum harus seadil-adilnya. Masa yang kalau miskin, nah hukuman itu dia susah kalau mau banding gitu ya. Mau hire lawyer, pengacara lagi buat banding kasasi, itu biaya banyak. Sedangkan yang kejahatannya ini lebih berat, jelas, nyata, real, dan sudah diketahui publik secara umum, dia masih bisa mengajukan banding, bisa mendapatkan keringanan dari hukuman-hukumannya. Kan jadi gimana ya? Ya semoga keadilan bisa memberikan hukuman yang lebih jelas lah ya. Ya gimana ya? Apakah hukum yang seadil-adilnya ini bakal memuaskan masyarakat? Gimana? 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 Bakal perlu dirubah? Gimana? 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 Ya,